Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing bagaimana pembuatan user manager atau pembuatan voucher pada Mikrotik. Langkah yang pertama yang kita perlukan adalah yaitu Winbox sebagai visual console untuk konfigurasi pada Mikrotik. Oke, langsung saja. Default awal itu kita menggunakan connect to-nya menggunakan MAC address. Passwordnya adalah admin. Untuk login, passwordnya masih kosong. Langkah yang pertama adalah pastikan sudah sampai dengan pembuatan hotspot. Itu seperti ini. Yaitu ada hotspot untuk user dan login. Untuk pengecekannya adalah kita menggunakan browser, yaitu di sini menggunakan Chrome. Kita cek yaitu pada hotspot loginnya. Oke, pastikan sudah sampai seperti ini, yaitu ada username, password. Untuk username dan password di sini nanti kita gunakan penggunaan di user manager atau menggunakan fasilitas voucher. Oke, langkah yang selanjutnya adalah pada Mikrotik kita klik pada radius. Di radius di sini, radius di Mikrotik, klik pada plus atau add. Yang selanjutnya adalah klik pada hotspot. Selanjutnya adalah di sini setelah pilih hotspot, untuk address kita sesuaikan dengan hotspot yang akan kita pakai, yaitu kita cek pada IP address yang akan kita gunakan. Yang akan kita gunakan seandainya adalah kita akan menggunakan koneksi keluar, itu adalah menggunakan Ether 2. Maka pada Ether 2 adalah kita gunakan protokol 192.168.3 ya, menggunakan 3. Maka pada address di sini kita gunakan yang sama, yaitu 192.168.3.1. Cracknya adalah kita gunakan bebas untuk fasilitas yang bebas passwordnya. Setelah selesai, boleh digunakan komen untuk mengingat radius. Saya beri nama radius. Sudah, klik OK, klik play dan klik OK. Oke, selanjutnya adalah radius sudah selesai. Yang selanjutnya adalah pilih incoming, pilih accept, baru play kembali, klik OK. Setelah pada bagian radius, kita masuk ke bagian hotspot, yaitu ke IP hotspot. Pada profil di sini kita klik di defaultnya. Oke, klik pada radius, play, dan host 1 kita klik di radius juga, play. Oke, langkah selanjutnya adalah pada bagian untuk Mikrotik selesai, kita tinggal cek pada user manager. Oke, ini adalah tampilan awal. Untuk tampilan login kita bisa nanti rubah untuk tampilan form loginnya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita langsung ke user manager. Langkahnya adalah kita masuk ke 192 sesuai dengan protokol yang tadi /userman. Oke, untuk default awalnya adalah sama, yaitu admin. Oke, ini tampilan awal user manager. Langkah yang selanjutnya adalah klik pada router.
Selanjutnya adalah new. Untuk new di sini kita akan menggunakan, pada bagian ini yang kita gunakan adalah penamaan dari WiFi sendiri, yaitu bisa menggunakan standarnya contoh Wildanet. Yang kedua adalah IP address-nya kita samakan sama sesuai dengan protokol awal tadi, yaitu di IP address kita gunakan adalah Ether 2, itu ke 192.168.3.1. Granite-nya kita gunakan standar saja 3456. Yang kedua adalah time zone-nya kita gunakan time zone ke Asia, yaitu plus 0700, baru kita add. Oke, langkah selanjutnya adalah setelah username baru kita gunakan jika untuk mengganti password bisa masuk ke custom dan pilih admin di sini, baru kita gunakan passwordnya. Kalau yang tadi hanya loginnya saja yaitu admin, belum ada passwordnya, bisa ditambahkan password di sini, baru kita klik save. Passwordnya seandainya 123456. Oke, baru kita save. Oke, yang selanjutnya adalah kita akan setting voucher ketentuan waktu, yaitu kita masuk ke profil dan masuk ke limitation. Kita add di sini new. Gandanya kita gunakan waktu yang ada ini kita gunakan untuk 12 jam. Untuk fasilitas koneksi limitnya kita bebaskan saja unlimited, tapi batasan waktu kita gunakan dengan menggunakan batasan yaitu hanya untuk 12 jam. Oke, jadi nanti pada saat penggunaan voucher tersebut hanya dapat dipakai dalam waktu 12 jam. Setelah 12 jam maka otomatis akan terputus atau koneksi akan terputus dan tampilan login kembali. Oke, setelah selesai kita klik add. Oke, selanjutnya adalah kita masuk ke profil. Oke, profil yang pertama adalah yang tadi kita gunakan untuk 12 jam. Create di sini. Langkah selanjutnya adalah untuk voucher 12 jam. Nah, vouchernya adalah kita gunakan voucher 12 jam. Validationnya kita gunakan waktu, karena 12 jam itu kemungkinan hanya terpakai beberapa waktu dalam satu hari, kita gunakan maksimal untuk 2 hari. Jadi voucher tersebut sesuai dengan pemakaian. Kalau seandainya pemakaiannya belum selesai di hari tersebut, maka bisa dilanjutkan di hari yang lain. Selanjutnya adalah untuk fees-nya. Untuk harganya seandainya untuk 12 jam kita gunakan di 3000. Yang selanjutnya adalah share user, kita tidak gunakan untuk share. Selanjutnya adalah klik new limitation. Oke, kita checklist di 12 jam. Untuk harinya kita gunakan keseluruhan hari. Batas waktunya time-nya dari mulai 00 sampai dengan 23. Baru klik add. Oke, ini untuk awal settingan voucher sudah selesai. Langkah yang selanjutnya adalah itu masuk ke menu setting di sini. Setting user, baru yang kita gunakan adalah di username, dan pada username-nya langkah selanjutnya adalah app-nya kita batasi dengan kita gunakan root limit saja, di root limit, baru kita save. Selanjutnya adalah kita buatkan vouchernya. Oke, masuk ke user,
kita add di sini. Jika mau satu persatu kita gunakan one di sini, username-nya apa, password-nya apa, baru kita add. Tapi kalau seandainya mau otomatis cepat, kita bisa gunakan di add dan but di sini. Baru ketentuannya adalah yang kita akan gunakan berapa voucher yang akan kita buat. Seandainya yang kita buat adalah seandainya kita gunakan 40 voucher. Username defaultnya kita gunakan seandainya 4 karakter, password juga 4 karakter. Kita add. Oke, ini sudah otomatis username-nya diberikan. Langkah yang selanjutnya adalah karena 40 kita rubah di peak-nya ke 50 agar tampil keseluruhan. Ini data keseluruhannya, username, password, voucher. Langkah selanjutnya adalah kita generate untuk vouchernya. Klik pada voucher, generate voucher, baru klik generate. Oke, ini username dan password. Pada tampilan awal, username dan password ditampilkan adalah seperti ini. Jika akan merubah, maka langkah yang selanjutnya adalah pada setting, klik menu theme. Ya. Kalau awal, kita cek perbedaannya nanti. Kalau awal tampilannya adalah seperti ini, kita gunakan download saja. Oke, tampilannya adalah seperti ini untuk awal voucher. Untuk merubah tampilan vouchernya, kita masuk ke setting, pilih template, pilih voucher. Pada bagian voucher di header row kita akan rubah scriptnya. Di sini kalau seandainya kita ambil bisa blog, kita gunakan fasilitas Notepad. Kebetulan saya menggunakan di sini adalah menggunakan Notepad++, tapi menggunakan Notepad biasa juga tidak jadi masalah. Oke, kita copy dan kita paste di sini. Ini adalah scriptnya. Kita bisa rubah satu persatu atau nanti saya berikan scriptnya. Ini juga di copy. Ya. Oke, kita rubah keseluruhan di sini. Scriptnya lumayan banyak di sini. Oke, lumayan agak banyak seperti ini. Scriptnya adalah seperti ini. Untuk merubahnya saya berikan nanti pada bagian deskripsi. Oke. Untuk merubahnya di sini saya sudah siapkan untuk template voucher. Oke, ini yang dirubah adalah yang pertama di bagian header. Kita kopikan saja. Oke, header kita copy dan paste di header, ganti di bagian header. Yang kedua adalah kita gunakan row, juga kita ganti. Oke, copy, kita copy kembali, copy, setting, ini kita ganti, kita paste. Oke, setelah selesai baru kita save. Oke, baru kita cek kembali di user generate voucher. Kita gunakan download untuk membedakan tampilannya. Oke, ini. Oke, ini tampilan voucher awal yang belum dirubah. Dan ini tampilan voucher yang sudah dirubah tadi, yaitu untuk username dan password. Kalau awal username-nya di sini, ya, ini username awal, ini passwordnya.
sama halnya dengan ini, username dan password. Oke, ini untuk login pada user Mikrotik yang ini. Oke, langkah yang selanjutnya adalah kita akan merubah tampilan pada form login yang Mikrotik awal, yaitu untuk login, untuk agar dapat memasukkan username dan passwordnya. Walaupun tampilan seperti ini bisa juga digunakan. Untuk merubahnya yang digunakan adalah fasilitas untuk merubahnya kita membutuhkan aplikasi tambahan, yaitu WinSCP. Oke, pada WinSCP di sini masukkan alamat protokol yang tadi, yaitu ke 192.168.3.1. port numbernya adalah 22, username-nya adalah admin karena belum dirubah untuk masuk ke login Mikrotiknya. Baru kita klik login. Oke, langkah selanjutnya adalah setelah masuk ke hotspot, langkah selanjutnya adalah kita rubah. Setelah masuk ke WinSCP, yang kita akan rubah adalah tampilan hotspot, karena tampilan hotspot awal adalah seperti ini. Kita akan merubahnya. Langkahnya adalah kalau seandainya mau personal satu persatu, yaitu hanya merubah di bagian login ya, di bagian login, atau jika diperlukan kita gunakan di log kalau seandainya mau didirect ke alamat web atau alamat situs yang kita ingin tunjukkan. Oke, tampilannya adalah semuanya kode HTML atau script HTML. Tampilannya seperti ini. Kalau seandainya kita mau merubah satu persatu, silakan untuk merubahnya, yaitu dengan menggunakan fasilitas Notepad++ seperti ini atau Notepad biasa. Oke, karena saya sudah membuatkan, bisa nanti di download di deskripsi, yaitu pada bagian awal. Oke, kita akan ganti hotspot ini satu folder. Oke, yang ini kita rename saja. Kita rename, tambahkan saja X tandanya untuk membedakan. Yang selanjutnya adalah saya sudah membuatkan di sini scriptnya sama, yaitu menggunakan HTML juga. Jadi kita tinggal drag saja ke bagian hotspot Mikrotik. Copy, ini proses uploading. Oke, sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita cek tampilannya. Oke, selanjutnya adalah setelah selesai upload seperti ini, nah kita cek tampilannya ya. Pada tampilan login box seperti ini, tinggal refresh saja atau F5 atau tekan refresh this page di sini. Oke, ini tampilan voucher yang form voucher yang baru, yaitu sudah diinformasikan untuk tampilan awalnya. Langkah yang selanjutnya adalah kita tinggal menggunakan voucher yang tadi ya, voucher yang tadi, yang ini seandainya saya akan gunakan. Copy, paste. Oke, yang ini passwordnya adalah ini. Copy dan paste. Baru klik login. Oke, setelah klik login, maka secara otomatis masuk ke alamat web yang kita gunakan, yaitu karena saya direct ke Google, maka secara otomatis masuk ke tampilan login seperti ini. Dan pada hotspot login kita cek di sini aktif, ada host aktif, yaitu dengan login yang tadi. Selanjutnya adalah di sini ada di hotspot, di sini ada session time. Session time-nya karena yang diberikan adalah 12 jam, maka di sini hitungan mundur sampai dengan 0. Kalau seandainya sudah 0, maka secara otomatis akan logout kembali ke tampilan awal login. Demikian untuk sharing informasi penggunaan dan pembuatan voucher di Mikrotik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.